Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita mampu bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk merahmati, tujuan bagi Allah. Dan salah satu rahmatnya dan rahmatnya yang terbesar adalah Allah turunkan petunjuk kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sifat-sifat dari agama Islam yang merupakan petunjuk dari Allah. Di mana kenapa kita begitu penting mengetahui sifat-sifat agama Islam? Karena agar kita semakin yakin dengan Islam dan kita semangat dalam beramal. Sebab banyak orang yang kurang begitu dengan yakin dengan agama ini, kurang yakin dengan perintah dan larangan Allah, seakan-akan menjadi beban. Ataupun ada orang yang tahu, yakin, namun merasa agama ini kurang menguntungkan bagi dia, sehingga dia tidak terlalu semangat untuk beramal. Karena mungkin dia tidak mengetahui tentang sifat-sifat agama Islam. Inilah pembahasan kita kali ini untuk mengetahui sifat-sifat agama Islam. Sifat utama dari agama Islam yang sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa agama Islam ini adalah nikmat Allah yang terbesar, yang Allah turunkan kepada kita. Melebihi nikmat apapun, bahkan nikmat rezeki sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 55, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Maka ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Allah menyebutkan bahwa petunjuk Allah ini adalah sebaik-baik apa yang Allah turunkan. Lebih baik daripada hujan yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi manusia yang menghidupi, yang memberikan kehidupan di bumi ini, sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman dan memberikan minuman air yang segar buat manusia. Tanpa hujan tidak ada tumbuhan dan pula binatang-binatang yang hidup di bumi ini, dan tidak ada air tawar yang bisa kita minum. Jadi tidak mungkin ada kehidupan. Begitu pentingnya hujan ini, namun Allah sebutkan bahwa petunjuk Allah lah lebih utama, lebih besar daripada nikmat rezeki dan kehidupan ini. Karena mungkin tanpa hujan, kita mungkin tidak pernah ada. Kalaupun pernah ada, kita akan mati sekali saja. Namun tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menderita di dunia ini, dan jauh lebih dari itu, yaitu kita akan menderita di akhirat nanti. Oleh karena itu, pantas bahwa petunjuk ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah turunkan ke dunia ini. Min qabli ayyakumul azabu baktatan. Sebelum datang kepada kalian azab yang tiba-tiba. Wa antum la tasyurun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Apa maksudnya itu azab di dunia ini? Baik itu bencana ataupun segala kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Karena kita tidak mengetahui petunjuk Allah bagaimana kita harus berbuat di dunia ini. Dan tentu juga azab di akhirat nanti yang jauh lebih besar. Oleh karena ini ayat ini kurang lebih akan memberikan kepada kita pilihan. Pilih mana? Pilih menerima nikmat Allah yang paling terbaik, yaitu petunjuk Allah, atau pilih azab Allah yang datang tiba-tiba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan nikmat Islam ini terbagi menjadi 3 perkara, yaitu dalam perkara agama, dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Semua adalah kebaikan di dalam 3 perkara ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Inilah nikmat yang pertama, yaitu nikmat agama, nikmat dalam perkara agama. Bahwa agama ini adalah agama yang lengkap, agama yang sudah mengatur segala sesuatu, yang tidak akan lagi kita sesat atau membutuhkan segala sesuatu yang lain yang belum tentu kebenarannya. Allah telah memberikan agama ini secara lengkap.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat kalian. Maksudnya apa? Yaitu Allah sempurnakan, Allah berikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menggunakan nikmat dunia lainnya. Tanpa petunjuk Allah, maka nikmat dunia ini akan menjadi musibah buat kita. Yang tadinya nikmat justru berubah menjadi musibah tanpa tahu kita bagaimana menggunakannya. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bagaimana menggunakan nikmat dunia lainnya dengan cara yang benar sehingga memberikan kebahagiaan buat kita, baik lahir maupun batin. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam ini sebagai agama. Maksudnya apa? Hanya agama Islam sajalah yang Allah akui, yang Allah terima. Maka barang siapa yang mencari agama atau mengambil agama dari luar Islam, maka tidak akan diterima amal-amalnya semua. Tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 nikmat yang sangat besar yang merupakan ciri dari agama ini. Adalah agama yang sempurna, penyempurna nikmat dunia, dan agama yang diridhoi Allah sehingga akan Allah berikan balasan nanti di akhirat. Saking besarnya ayat ini, keutamaan ayat ini, sampai-sampai dikisahkan bahwa ada seorang Yahudi mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah menjadi khalifah. Yahudi ini berkata, "Ya Umar, sesungguhnya ada satu ayat dalam agama engkau, apabila diturunkan kepada bangsa kami," maksudnya bangsa Yahudi, maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya kami. Maka Umar berkata kepada dia, "Ayat apakah itu?" Maka Yahudi ini menjelaskan bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat ini, Al-Maidah ayat 3. Secara garis besar, gambaran dari sifat agama Islam ini seperti tampak pada diagram yang ditampilkan ini. Bahwa Islam ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang Allah turunkan di dunia ini. Dan nikmat itu terbagi menjadi 3 bagian. Dari perkara agama, dia adalah agama yang lengkap atau sempurna. Dalam perkara dunia, dia adalah penyempurna nikmat-nikmat dunia lainnya. Pengarah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat dunia. Dan dari sisi akhirat, dia adalah agama yang diridhoi, yang akan Allah berikan balasan yang baik apabila kita menjalaninya. Itulah sifat dari agama Islam secara keseluruhan. Maka kita akan lebih rinci kepada sifat yang pertama, yaitu sifat agama Islam ini yang lengkap dan sempurna. Yang tidak butuh lagi suatu tambahan dari manapun. Karena segala kebenaran itu semata-mata datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak mungkin manusia yang serba terbatas ini mampu memberikan kebaikan, kebenaran bagi manusia yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un", tidak ada aku tinggalkan sedikit pun, yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan ke surga, wa yuba'idu minan nar, dan menjauhi dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah aku terangkan kepada kalian. Inilah penegasan dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada suatu perkara pun dalam agama ini yang mampu mendekatkan kita ke surga dan menjauhi kita dari neraka kecuali semua Allah terangkan. Maka barang siapa ada yang mengatakan bahwa ada amalan tertentu atau mensyariatkan amalan tertentu yang mengatakan ini baik, maka dia secara tidak langsung mengatakan bahwa sepertinya Allah lupa untuk mensyariatkan amalan itu tersebut. Atau Rasul tidak amanah. Allah menyuruhnya, namun Rasul tidak amanah, tidak menyampaikan ke umat ini. Tidak mungkin seperti itu. Maka orang-orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah agama ini, itu seperti mendurhakai Rasul atau berprasangka buruk kepada Allah. Bahwa Rasul tidak amanah, ataupun Allah lupa untuk mensyariatkan amalan tersebut. Namun banyak orang yang tidak mengetahui perkara ini, bahwa agama ini telah sempurna, sehingga percaya dengan tambahan-tambahan yang diberikan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Inilah kalau kita tidak sadar bahwa agama ini telah sempurna, seseorang yang tidak mengetahui bahwa agama Islam ini telah sempurna, terlengkap, dia cenderung untuk menambah-nambah agama ini. Kesana itu baik, padahal agama ini telah sempurna. Dan yang kedua, sifat agama Islam yang kedua, Islam ini adalah penyempurna nikmat dunia lainnya. Islam ini pengarah bagaimana kita menggunakan nikmat yang lainnya.
baik nikmat hidup kita, nikmat muda kita, nikmat sehat kita, nikmat harta kita, nikmat istri, nikmat anak, nikmat waktu luang dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakannya diatur oleh agama ini. Kalau seseorang memiliki harta yang banyak tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, dia foya-foya, dia bermain ini, bermain itu, maka dia akan memberikan kesedihan buat dia. Bukan saja dia akan menjadi bangkrut, namun dia akan memberikan keburukan kesehatan bagi dirinya, dan dia mungkin akan dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Itu contoh kecilnya saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 20, "Alam taro alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah menegaskan bahwa semua nikmat dunia ini adalah nikmat yang Allah tundukkan, yang Allah berikan kepada manusia. Allah tundukkan buat manusia agar manusia mampu menikmatinya. Tanpa Allah tundukkan, niscaya manusia itu tidak akan mampu untuk menguasainya. Kalau seandainya kuda tidak mampu, tidak Allah tundukkan kepada manusia, manusia tidak mampu untuk menunggangnya. Apabila sapi tidak mampu manusia tidak ditundukkan oleh Allah untuk manusia, maka manusia tidak akan memperoleh susunya maupun dagingnya. Maka semuanya Allah tundukkan buat manusia. Itu nikmat dunia. Yang nikmat dunia saja Allah tundukkan buat manusia. Allah berikan buat manusia. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah sempurnakan atas kalian semua nikmat-nikmatnya secara lahir maupun secara batin. Yaitu apa? Agama ini. Agama ini menyempurnakan nikmat-nikmat dunia kita secara lahir. Apabila kita mengikuti agama ini, maka nikmat ini akan memberikan kesehatan buat kita. Akan memberikan kekayaan buat kita. Kecukupan rezeki. Dan keturunan dan sebagainya. Itu semua nikmat-nikmat zahir. Dan nikmat batin bahwa semua itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kita jadi tenang. Kita menjadi tidak ada jauh dari masalah. Dan kita bahagia dengan orang-orang sekitar kita. Itu semua nikmat-nikmat batin. Kesempurnaan yang Allah sempurnakan nikmat dunia ini dengan kenikmatan yang batin kita dan lahir kita. Jadi tidak sekedar nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun nikmat itu memberikan kebaikan secara lahir maupun secara batin. Itulah agama ini. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Namun dari di antara manusia ada yang membantah Allah tanpa ilmu. Tidak punya ilmu, seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, namun dia membantah dengan akal dia, akal yang Allah berikan kepada dia. Luar biasa manusia ini. Wala hudan, tanpa ada petunjuk dari siapapun. Wala kitabim munir, dan tanpa ada kitab yang Allah turunkan terhadapnya, yang menjelaskan. Sangat luar biasa. Oleh karena itu, orang yang tidak mengetahui bahwa agama Islam ini penyempurna nikmat yang lainnya, merasa bahwa agama ini mungkin tidak sesuai dengan kehidupan. Agama ini hanya sebagai beban. Tidak tahu agama ini tidak mengatur kehidupannya, maka merasa agama ini tidak perlu. Sehingga agama itu dikurangi dan diganti yang lain. Ini kebalikan yang pertama. Ketika seseorang merasa bahwa agama itu tidak lengkap, maka dia akan menambahkannya. Namun apabila seseorang merasa agama ini tidak menyempurnakan, tidak berguna bagi kehidupan dunia dia, maka dia akan menguranginya dan menggantinya dengan yang lain. Ini dua perkara yang kebalikannya. Dan yang ketiga sifat dari agama ini adalah hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa hanya Islam ini yang Allah terima. Maka barang siapa orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada disyariatkan oleh agama ini, maka dia akan tertolak. Baik dia menambah dengan amalan-amalan baru, ataupun dia menggantinya. Maka amalan yang tambahan itu, ataupun amalan yang menggantinya, semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai pahala sekalipun, walaupun dia merasa baik. Walaupun dia bersusah payah untuk melakukan amal itu dengan tujuan kebaikan. Amal itu akan tertolak, bahkan akan dinilai sebagai dosa buat dia. Yaitu dia menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Dia bersusah payah dengan segala macam usaha dia dan modal dia, dengan niat yang baik pula,
namun Allah tidak menerimanya, bahkan membalasnya dengan hukuman. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Luar biasa meruginya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang mencari agama di luar Islam, selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat nanti dia menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Sangat kecewa dengan amalannya dan dirinya dan kebodohannya. Itulah 3 sifat dari agama ini. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, maka kita jangan ragu dalam menjalankan agama ini. Bahwa agama ini yang terbaik, yang turunkan dengan ilmu Allah. Dan kita harus bersemangat karena agama ini memberikan kebaikan buat kita. Jangan ragu, jangan merasa sebagai beban, jangan pula merasa agama ini tidak menguntungkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menerima kebenaran dari Allah, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah seruan Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila diseru, kalian itu diseru kepada apa-apa yang memberikan kehidupan bagi kalian. Nah, ini ciri yang pertama. Manfaat yang pertama ketika kita menjalankan agama ini, bahwa agama ini akan memberikan kehidupan buat kita, kehidupan yang baik. Wa'lamu, maka ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya apa? Bahwa orang itu menjadi baik, orang itu menjadi beriman dan sebagainya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan menambahkan kepadanya keimanan dalam hatinya dan petunjuk kepadanya. Dan manusia itu tidak menguasai hatinya. Allah yang membolak-balikan hatinya. Maka apabila orang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, akan bertambah imannya dan akan semakin baik hatinya. Seseorang itu bukan seperti apa yang dia pikirkan. Yang penting saya baik. Tidak demikian. Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia amalkan. Apabila dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi baik. Karena Allah akan memutar hatinya menjadi lebih baik. Namun apabila dia ingkar kepada Allah, dia akan menjadi lebih buruk. Walaupun dia merasa baik dengan kebaikannya. Karena sesungguhnya hati manusia itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berkuasa menguasai hatinya. Yang penting saya baik ataupun saya berniat buruk, tidak demikian. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Dan inilah manfaat yang ketiga, bahwa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita nanti dikembalikan di hari akhir nanti, Allah tidak akan mengazab kita. Bahkan Allah memberikan rahmat kepada kita dengan ketaatan kita, ketakwaan kita. Inilah 3 perkara yang Allah ingatkan kita agar kita mau memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Dalam perkara agama, bahwa hati kita ini, keimanan kita ini ditentukan oleh ketaatan kita. Dalam perkara dunia, bahwa kebaikan hidupan kita ini tergantung dari ketaatan kita. Dan dalam perkara akhirat, bahwa semua kebaikan, semua balasan yang baik di akhirat nanti apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih sifat-sifat dari agama Islam yang perlu saya ulang, bahwa sifat agama Islam ini ada 3 yang secara utama semuanya terhimpun dalam bahwa agama Islam ini adalah nikmat yang terbesar. Dari sisi agama adalah agama yang lengkap, sempurna, tidak butuh tambahan. Dari sisi dunia adalah penyempurnaan nikmat yang lain, tidak perlu dikurangi atau diganti dengan cara-cara yang lain. Dan dari sisi akhirat, dia adalah agama yang diridhoi Allah, yang akan diberikan balasan yang baik. Dan selainnya akan ditolak, bahkan diazab. Demikian sekalian teman-teman yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.